Di jantung kota yang gemerlap, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang telah terkubur selama berabad-abad. Legenda Nyi Blorong, Ratu Ular Penebar Teror, kembali menghantui penduduk. Kutukannya mulai menjalar, mengubah kota yang damai menjadi ladang kematian. Siapapun yang berani mengusik tidurnya akan merasakan murkanya yang tak terkira. Sebelum kita lanjut ke cerita kali ini, jangan lupa like, subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Mentari senja perlahan merangkak turun, menyelimuti kota Purwojati dengan selimut jingga. Angin malam berbisik lembut, membawa serta aroma bunga Kamboja yang harum sembari menggoyang-goyangkan pepohonan tua di kompleks makam kuno. Di tengah kompleks itu, berdiri megah sebuah cungkup batu hitam yang terukir dengan motif naga. Di dalamnya, terbaring jasad Nyi Blorong, Ratu Ular legendaris yang konon masih memiliki pengaruh besar terhadap dunia gaib. Seorang arkeolog muda bernama Arya, terpikat oleh misteri yang menyelimuti cungkup batu hitam itu. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bersama timnya, Arya mulai menggali informasi tentang Nyi Blorong dan kutukan yang menyertainya. Semakin dalam mereka menggali, semakin mereka menyadari bahwa legenda itu bukanlah sekadar dongeng belaka. Malam semakin larut, embun mulai menyelimuti rerumputan. Arya dan timnya memutuskan untuk mengakhiri penelitian pada hari itu. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan kompleks makam, sebuah kejadian aneh terjadi. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Suasana menjadi mencekam, bulu kuduk mereka berdiri tegak. Tiba-tiba, mereka mendengar suara desisan yang menyeramkan. Suara itu semakin dekat dan dekat, membuat jantung mereka berdebar kencang. Malam semakin larut, embun mulai menyelimuti rerumputan. Arya dan timnya memutuskan untuk mengakhiri penelitian pada hari itu. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan kompleks makam, sebuah kejadian aneh terjadi. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Suasana menjadi mencekam, bulu kuduk mereka berdiri tegak. Tiba-tiba, mereka mendengar suara desisan yang menyeramkan. Suara itu semakin dekat dan dekat, membuat jantung mereka berdebar kencang. Saat sedang memeriksa cungkup, Arya mendengar suara desisan yang familiar. Dia menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Suara itu semakin dekat, dan tiba-tiba, seekor ular besar muncul dari balik batu. Ular itu memiliki sisik berwarna hijau tua dan matanya menyala dengan cahaya merah. Arya merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ular itu adalah salah satu peliharaan Nyi Blorong. Arya berusaha melarikan diri, tetapi ular itu mengejarnya dengan cepat. Arya berlari sekuat tenaga, tetapi ular itu selalu berhasil mengejarnya. Akhirnya, Arya tersandung dan jatuh. Ular itu mendekat, siap untuk menyerang. Arya menutup matanya, bersiap untuk merasakan sengatan racun ular. Namun, tiba-tiba, ular itu menghilang. Arya membuka matanya dan melihat bahwa ular itu telah pergi. Dia merasa lega, tetapi juga bingung. Apa yang telah terjadi? Apakah ular itu telah berubah pikiran? Atau apakah ada sesuatu yang telah menghentikannya? Arya masih belum tahu jawabannya. Dia hanya tahu bahwa bahaya masih mengintai dirinya. Dia harus lebih berhati-hati dan mencari cara untuk menghentikan amukan Nyi Blorong sebelum terlambat. Seiring berjalannya waktu, penelitian Arya tentang Nyi Blorong semakin menarik perhatian penduduk setempat. Mereka mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Arya dan timnya. Mereka percaya bahwa penelitian Arya akan mengganggu istirahat Nyi Blorong dan mengundang kutukan ke atas desa mereka. Beberapa penduduk bahkan mulai mengancam Arya dan timnya. Mereka mengatakan bahwa jika Arya tidak menghentikan penelitiannya, mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan Arya. Arya merasa terancam, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia percaya bahwa penelitiannya dapat membantu mencegah terjadinya bencana yang lebih besar. Suatu malam, Arya dan timnya sedang melakukan penelitian di kompleks makam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara teriakan dari arah desa.
Mereka bergegas keluar dari kompleks makam dan melihat bahwa desa sedang dalam keadaan kacau. Api berkobar di beberapa rumah, dan penduduk berlarian ke sana kemari. Arya dan timnya segera menuju ke desa untuk membantu. Mereka membantu memadamkan api dan menolong penduduk yang terluka. Namun, mereka juga menyadari bahwa ini adalah sebuah serangan yang terencana. Seseorang sedang berusaha untuk menghancurkan desa dan menyalahkan Arya dan timnya. Arya merasa marah dan frustasi. Dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, dia tahu bahwa dia harus mencari tahu dan menghentikan orang itu sebelum terlambat. Arya memutuskan untuk mengunjungi kepala desa untuk mencari informasi. Kepala desa menyambut Arya dengan wajah yang sedih. Dia menceritakan bahwa serangan ini adalah hasil dari kutukan Nyi Blorong. Menurutnya, Arya telah mengganggu istirahat Nyi Blorong, dan sekarang, Nyi Blorong sedang melampiaskan amarahnya. Arya merasa bingung. Dia tidak percaya bahwa Nyi Blorong bertanggung jawab atas serangan ini. Dia yakin bahwa ada orang yang sedang memanfaatkan situasi ini untuk tujuan jahat. Arya memutuskan untuk mencari bukti untuk membuktikan kesalahannya. Arya merasa marah dan frustasi. Dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, dia tahu bahwa dia harus mencari tahu dan menghentikan orang itu sebelum terlambat. Arya memutuskan untuk mengunjungi kepala desa untuk mencari informasi. Kepala desa menyambut Arya dengan wajah yang sedih. Dia menceritakan bahwa serangan ini adalah hasil dari kutukan Nyi Blorong. Menurutnya, Arya telah mengganggu istirahat Nyi Blorong, dan sekarang, Nyi Blorong sedang melampiaskan amarahnya. Arya merasa bingung. Dia tidak percaya bahwa Nyi Blorong bertanggung jawab atas serangan ini. Dia yakin bahwa ada orang yang sedang memanfaatkan situasi ini untuk tujuan jahat. Arya memutuskan untuk mencari bukti untuk membuktikan kesalahannya. Arya menyadari bahwa seseorang sedang berusaha untuk menggunakan pedang itu untuk mengendalikan Nyi Blorong dan melepaskan kutukannya. Orang itu mungkinlah orang yang bertanggung jawab atas serangan di desa. Arya merasa marah dan takut. Dia harus mencegah orang itu berhasil. Arya memutuskan untuk membawa pedang itu ke tempat yang aman. Dia pergi ke sebuah kuil kuno yang terletak di luar kota. Kuil itu dijaga oleh seorang pendeta tua yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Arya berharap bahwa pendeta tua itu dapat membantunya memahami kekuatan pedang itu dan mencegah orang jahat menggunakannya. Ketika Arya tiba di kuil, pendeta tua itu menyambutnya dengan hangat. Dia mendengarkan cerita Arya dengan penuh perhatian. Setelah Arya selesai menceritakan semuanya, pendeta tua itu mengangguk. Dia mengatakan bahwa Arya telah menemukan sesuatu yang sangat berbahaya. Pendeta tua itu menjelaskan bahwa pedang itu adalah artefak yang sangat kuat. Jika jatuh ke tangan yang salah, pedang itu dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Arya merasa lega bahwa dia telah menemukan pedang itu sebelum jatuh ke tangan yang salah. Pendeta tua itu menawarkan untuk membantu Arya memahami kekuatan pedang itu. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membantu Arya melindungi pedang itu dari orang jahat. Arya merasa berterima kasih kepada pendeta tua itu. Dia tahu bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk menghadapi bahaya yang sedang mengintai. Arya dan pendeta tua itu menghabiskan beberapa hari mempelajari pedang misterius tersebut. Mereka menemukan bahwa pedang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi juga sangat berbahaya. Jika tidak digunakan dengan bijak, pedang itu dapat menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Arya merasa semakin terancam. Dia tahu bahwa orang yang berusaha menggunakan pedang itu pasti sedang mencari cara untuk mendapatkannya. Arya harus lebih berhati-hati dan melindungi pedang itu dengan baik. Suatu malam, Arya sedang berjaga di kuil. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekati. Arya bersembunyi di balik tiang, berusaha untuk tidak terlihat. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari kegelapan. Dia berjalan menuju tempat di mana pedang itu disimpan.
Arya merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa inilah orang yang sedang mencari pedang itu. Pria itu mengambil pedang itu dan mulai membacakan mantra. Arya merasa sangat marah. Dia tidak akan membiarkan pria itu berhasil. Arya keluar dari persembunyiannya dan menyerang pria itu. Terjadilah pertarungan sengit antara Arya dan pria misterius itu. Arya berusaha untuk merebut kembali pedang itu, tetapi pria itu sangat kuat. Arya merasa terdesak, tetapi dia tidak akan menyerah. Akhirnya, Arya berhasil menjatuhkan pria itu. Dia mengambil kembali pedang itu dan berdiri di atas pria itu. Arya merasa lega, tetapi dia tahu bahwa bahaya belum berakhir. Pria itu pasti akan kembali. Arya kembali ke kuil dan memberikan pedang itu kepada pendeta tua. Pendeta tua itu mengangguk. Dia mengatakan bahwa Arya telah melakukan hal yang benar. Arya merasa lega. Dia tahu bahwa pedang itu sekarang aman. Namun, dia juga merasa khawatir. Dia tahu bahwa bahaya masih mengintai dirinya. Dia harus tetap berhati-hati dan siap menghadapi apapun yang datang. Arya dan pendeta tua itu terus mempelajari pedang misterius tersebut. Mereka menemukan bahwa pedang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi juga sangat berbahaya. Jika tidak digunakan dengan bijak, pedang itu dapat menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Arya merasa semakin terancam. Dia tahu bahwa orang yang berusaha menggunakan pedang itu pasti sedang mencari cara untuk mendapatkannya. Arya harus lebih berhati-hati dan melindungi pedang itu dengan baik. Suatu malam, Arya sedang berjaga di kuil. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekati. Arya bersembunyi di balik tiang, berusaha untuk tidak terlihat. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari kegelapan. Dia berjalan menuju tempat di mana pedang itu disimpan. Arya merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa inilah orang yang sedang mencari pedang itu. Pria itu mengambil pedang itu dan mulai membacakan mantra. Arya merasa sangat marah. Dia tidak akan membiarkan pria itu berhasil. Arya keluar dari persembunyiannya dan menyerang pria itu. Terjadilah pertarungan sengit antara Arya dan pria misterius itu. Arya berusaha untuk merebut kembali pedang itu, tetapi pria itu sangat kuat. Arya merasa terdesak, tetapi dia tidak akan menyerah. Akhirnya, Arya berhasil menjatuhkan pria itu. Dia mengambil kembali pedang itu dan berdiri di atas pria itu. Arya merasa lega, tetapi dia tahu bahwa bahaya belum berakhir. Pria itu pasti akan kembali. Arya kembali ke kuil dan memberikan pedang itu kepada pendeta tua. Pendeta tua itu mengangguk. Dia mengatakan bahwa Arya telah melakukan hal yang benar. Arya merasa lega. Dia tahu bahwa pedang itu sekarang aman. Namun, dia juga merasa khawatir. Dia tahu bahwa bahaya masih mengintai dirinya. Dia harus tetap berhati-hati dan siap menghadapi apapun yang datang. Arya dan pendeta tua itu terus mempelajari pedang misterius tersebut. Mereka menemukan bahwa pedang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi juga sangat berbahaya. Jika tidak digunakan dengan bijak, pedang itu dapat menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Arya merasa semakin terancam. Dia tahu bahwa orang yang berusaha menggunakan pedang itu pasti sedang mencari cara untuk mendapatkannya. Arya harus lebih berhati-hati dan melindungi pedang itu dengan baik. Suatu malam, Arya sedang berjaga di kuil. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekati. Arya bersembunyi di balik tiang, berusaha untuk tidak terlihat. Seorang wanita berpakaian putih muncul dari kegelapan. Dia berjalan menuju tempat di mana pedang itu disimpan. Arya merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini adalah Nyi Blorong. Arya dan pendeta tua itu terus mempelajari pedang misterius tersebut. Mereka menemukan bahwa pedang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi juga sangat berbahaya. Jika tidak digunakan dengan bijak, pedang itu dapat menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Arya merasa semakin terancam.
Dia tahu bahwa orang yang berusaha menggunakan pedang itu pasti sedang mencari cara untuk mendapatkannya. Arya harus lebih berhati-hati dan melindungi pedang itu dengan baik. Suatu malam, Arya sedang berjaga di kuil. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang mendekati. Arya bersembunyi di balik tiang, berusaha untuk tidak terlihat. Seorang wanita berpakaian putih muncul dari kegelapan. Dia berjalan menuju tempat di mana pedang itu disimpan. Arya merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini adalah Nyi Blorong. Arya merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah berhasil mengakhiri kutukan Nyi Blorong. Dia telah menyelamatkan desa dari bencana. Arya kembali ke kuil dan memberikan pedang itu kepada pendeta tua. Pendeta tua itu mengangguk. Dia mengatakan bahwa Arya telah melakukan hal yang benar. Arya merasa lega. Dia tahu bahwa bahaya telah berakhir. Dia dapat kembali ke kehidupan normalnya. Arya telah berhasil mengakhiri kutukan Nyi Blorong. Desa Purwojati kembali damai. Penduduk desa merasa berterima kasih kepada Arya. Mereka menganggap Arya sebagai pahlawan mereka. Arya merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa. Arya kembali ke kehidupan normalnya. Dia melanjutkan penelitiannya, tetapi kali ini dengan lebih hati-hati. Dia tidak ingin mengundang bahaya lagi. Beberapa tahun kemudian, Arya kembali ke kompleks makam Nyi Blorong. Dia ingin melihat bagaimana keadaan tempat itu sekarang. Ketika Arya tiba di kompleks makam, dia terkejut melihat bahwa tempat itu telah berubah. Rumput-rumput tumbuh hijau, dan bunga-bunga bermekaran. Suasana di tempat itu terasa damai. Arya berjalan menuju cungkup batu hitam. Dia membuka pintu cungkup dan melihat bahwa jasad Nyi Blorong telah menghilang. Arya merasa lega. Dia tahu bahwa Nyi Blorong telah benar-benar pergi. Arya berdiri di depan cungkup batu hitam. Dia merasa bersyukur karena telah berhasil mengakhiri kutukan Nyi Blorong. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Arya menghela napas panjang. Dia merasa puas. Dia telah menyelesaikan misi hidupnya. Demikianlah akhir cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam pengucapan saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.